Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kelasku online, belajar menyenangkan kapan saja dan di mana saja. Baik teman-teman, di pertemuan yang keempat ini, teman-teman, saya tidak menggunakan PowerPoint karena saya ingin membahas tentang penjelasan template yang beberapa waktu yang lalu sudah kita diskusikan dan saya mendapatkan masukan yang sangat berharga dari teman-teman, sehingga saya mencoba menyempurnakan dan menambahkan dari usulan teman-teman. Nanti kita akan lihat apa saja yang saya tambahkan, dan nanti teman-teman saya akan memberikan rambu-rambu agar pelatihan ini nanti untuk pengumpulan tugasnya menggunakan template ini, sehingga teman-teman tidak bingung. Tetapi sebagai catatan, nanti kalau teman-teman ingin mengembangkan sendiri menjadi sebuah buku teks atau buku pelajaran, silakan teman-teman berkreasi. Template ini sudah saya model sedemikian rupa sehingga ketika teman-teman ingin mengembangkan menggunakan template ini silahkan, karena template ini sudah saya desain. Ini adalah ukuran buku teks sebagaimana buku-buku dari penerbit mayor. Ukuran yang saya gunakan teman-teman yaitu ukuran kertas 18 kali 25 cm dengan pengaturan margin yang sudah saya tentukan. Jadi teman-teman tidak usah mengubah hal tersebut, sehingga ketika teman-teman sudah selesai dan ingin mengembangkan lagi, maka teman-teman sudah bisa langsung jadi buku teks dan siap untuk dicetak atau diterbitkan dalam buku ber-ISBN sehingga bernilai 3. Baik teman-teman, bila teman-teman belum mengunduh template-nya, silakan di link deskripsi di bawahnya video ini teman-teman bisa mengunduh dulu template-nya. Filenya bernama ini teman-teman, ada nomor peserta, nama lengkap tanpa gelar, dan tugas modul. Nah, setelah teman-teman mengunduh ini, jangan terburu-buru dibuka dulu filenya teman-teman, tetapi di rename dulu. Jadi filenya ini di rename dengan cara diklik kanan seperti ini. Nanti di sini akan ada menu rename. Nah, silakan diganti berdasarkan petunjuk ini. Jadi ini saya ganti misalnya nomor saya. Ini misalnya nomor saya teman-teman. Silakan dilihat di daftar nama yang sudah teman-teman unduh. Di sini tulis saja nama tanpa gelar teman-teman. Nah, tugas modulnya tidak usah diganti, cukup seperti ini, tekan enter. Nah, setelah ini silakan teman-teman buka dengan mendouble klik. Nah, akan keluar filenya, dan ini saya sebut dengan template beserta contoh yang sudah saya buat untuk pengumpulan tugas di pelatihan modul ini. Teman-teman wajib menggunakan template ini. Ya. Nanti akan saya beri rambu-rambu mana yang boleh dirubah dan mana yang tidak boleh dirubah. Baik teman-teman, di contoh ini teman-teman nanti tinggal mengganti saja. Baik, saya akan menjelaskan teknisnya. Di judul ini teman-teman, di judul modulnya ini adalah mapel yang saya buat. Jadi ini nanti teman-teman bisa ganti sesuai dengan mapelnya teman-teman. Yang ini tidak usah diganti. Ini bisa diganti dengan sesuai dengan mapelnya teman-teman. Kelas juga sama, kelas bisa diganti dengan kelas yang diajar. Karena saya mengajar di SMK yang hanya ada di keahlian bisnis dan manajemen, maka saya beri keterangan seperti ini. Tetapi teman-teman yang tidak memerlukan seperti ini tidak usah diikutkan, atau bisa jadi diganti bagi teman-teman yang SMA menyesuaikan maupun teman-teman SD atau SMP menyesuaikan. Selanjutnya nanti ini silakan diisi dengan nama teman-teman. Karena ini adalah modul, maka teman-teman perlu mencantumkan gelarnya. Selanjutnya di sini sebagaimana identitas modul, ketika kita mempelajari buku 4, di sini nama sekolahnya silakan diganti, dan semesternya juga disesuaikan tahun pelajarannya. Kalau ingin digunakan di tahun ajaran yang baru, berarti tetapkan saja 2020-2021. Ini tentang identitas. Jadi teman-teman harus menggunakan identitas ini agar saya mudah untuk nanti
ngecek tugasnya. Teman-teman jangan mengubah layout atau tata letak dari template ini, termasuk ukuran kertas dan marginnya. Jadi ini sudah saya desain berdasarkan buku yang siap cetak. Jadi kalau teman-teman sudah selesai ini terus ingin mengembangkan menggunakan template ini, setelah selesai maka modul teman-teman sudah siap untuk dicetak. Yang selanjutnya adalah petunjuk siswa. Yang kata-kata ini tidak usah diganti teman-teman, ini tetapkan saja. Yang bisa teman-teman sesuaikan, kalau misalnya saya sudah pengalaman saya ingin sama dengan petunjuk ini, tidak ada masalah teman-teman. Teman-teman bisa bebas merubah ini, menyesuaikan dengan struktur atau prosedur pembelajaran yang teman-teman adopsi. Jadi ini bisa bebas teman-teman ganti. Yang penting teman-teman jangan mengganti yang ini tetapkan saja. Nanti kalau teman-teman ingin mengembangkan lagi, silakan dirubah semuanya sesuai dengan kehendak dari teman-teman semuanya. Di lembar yang ini, yang kedua, yang selanjutnya adalah tentang kegiatan pembelajaran. Ini tetapkan saja, tidak usah diganti. Ini silahkan diganti sesuai dengan materi, Ini saya mengambil dari IPA SMK yang untuk Bismen, karena IPA itu ada 2 di SMK, yaitu ada IPA untuk Bismen dan IPA untuk pariwisata. Nah, kebetulan saya mengajar IPA untuk Bismen, Bisnis dan Manajemen. Ini saya ambilkan dari KD yang pertama. Jadi KD yang pertama, materinya saya ambil semuanya. Jadi ini termasuk materi pada KD yang pertama. Nanti teman-teman bisa mengganti ini. Untuk fontnya teman-teman biarkan saja seperti ini, jadi tidak usah diganti. Saya pakai Arial. Untuk ukurannya disesuaikan saja dengan ukuran ini. Jadi tidak usah diganti, tinggal replace saja dengan teksnya. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Yang saya kotak ini tidak usah diganti, biarkan saja. Termasuk kompetensi dasar, biarkan saja. Nah, teman-teman tinggal mengganti ini. Ini adalah KD yang ketiga dan KD yang keempat. Silakan teman-teman replace saja atau diganti, diketik ulang. Saya menyarankan untuk diketik ulang, jangan di paste ya, atau di copy paste. Kenapa? Karena nanti layoutnya akan berubah. Yang selanjutnya, yang B ini jangan diganti, indikator pencapaian kompetensi. Kemarin teman-teman ada yang usul, bagaimana kalau IPK-nya dihilangkan saja. Untuk pelatihan ini jangan, jadi biarkan saja ada. Walaupun anak-anak tidak mengetahui apa itu fungsi dari IPK, yang anak-anak tahu ya tujuan pembelajaran, tidak ada masalah. Kenapa? Karena nanti kalau jadi buku teks kita memerlukan ini. Jadi tujuan kita memang belajar modul, tetapi ending kita nanti kalau teman-teman ingin mengembangkan sendiri menjadi buku teks. Jadi kenapa kok harus diubah jadi buku teks? Karena nilainya lebih besar. Karena tenaga yang kita keluarkan sama, terus nilainya lebih besar, kenapa tidak kita buat buku teks? Nah ini silakan teman-teman ganti sesuai dengan yang ada di RPP misalnya, tidak ada masalah. Sesuai dengan keperluan dari teman-teman, kebutuhannya. Jadi kalau saya ini KD pengetahuannya ada 3, sedangkan KD keterampilannya ada 2. Selanjutnya adalah, di sini tadi apakah boleh kita menambahkan misalnya KI-nya dicantumkan di sini, teman-teman? KI tidak perlu karena KI itu bahasanya bahasa yang umum, sehingga kenapa tidak saya cantumkan untuk KI-nya, jadi tidak perlu teman-teman cantumkan untuk KI-nya, cukup KD saja. Terus tujuan pembelajarannya, yang ini jangan dirubah. Kalau teman-teman ingin merubah ini juga tidak ada masalah, disesuaikan karena kita modul, maka setelah melakukan kegiatan belajar mandiri, jadi siswa itu diberi kesempatan untuk belajar mandiri. Ketika melakukan belajar mandiri, dia akan bisa mencapai A, B, C, D, dan 1, 2, 3, 4. Nah, ini bisa teman-teman ganti sesuai dengan
nanti akan saya jelaskan bagaimana membuat tujuan pembelajaran. Yang keempat, untuk alokasi waktu di diskusi di WA kemarin ada yang mengusulkan apakah perlu kita beri alokasi waktu. Sebenarnya belajar mandiri, kalau teman-teman UT atau saya dulu pernah mengikuti keahlian ganda, modul itu tetap ada alokasi waktu. Apa maksudnya di alokasi waktu di modul itu? Sebenarnya adalah bagaimana si siswa ini itu bisa mempelajari materi itu misalnya dalam 2 JP. Maka di rumah juga harus bisa mempelajari 45 kali 2 atau 2 pertemuan. 45 kali 2 JP. Jadi 1 JP-nya itu sama dengan 45 menit. Jadi itu artinya siswa juga harus bisa mempelajari itu. Misalnya nanti ada LKS, siswa harus bisa mengerjakan LKS dalam waktu 2 JP. Ini artinya target mandiri. Kenapa harus kita beri alokasi waktunya? Nanti bisa disesuaikan dengan RPP. Yang kelima, ada penguatan pendidikan karakter atau PPK. Ini biarkan saja, tetap ada. Nanti teman-teman bisa menambahkan PPK apa yang ingin ditanamkan kepada siswa pada saat pembelajaran mandiri. Setelah kita mempelajari tentang ini, tujuan kegiatan pembelajaran teman-teman, yang selanjutnya adalah uraian materi. Di uraian materi ini tidak usah dirubah teman-teman, biarkan saja. Ini bisa disesuaikan, yang ini isinya bisa disesuaikan, jadi tergantung pada mata pelajaran teman-teman. Jadi ini semacam petunjuk lokal. Jadi setelah mempelajari metode ilmiah secara mandiri, maka peserta didik mampu memahami pengertian metode ilmiah, kriteria metode ilmiah, tahapan, dan seterusnya. Jadi ini adalah target atau tujuan yang ingin dicapai ketika mempelajari metode ilmiah. Uraian materi ini saya bagi menjadi beberapa, 3, yaitu tentang metode ilmiah tadi. Ini materinya terserah teman-teman. Kemarin ada yang usul, bolehkah kita menggunakan gambar? Sangat boleh. Kenapa? Ilustrasi, gambar itu termasuk memudahkan siswa atau peserta didik ketika mempelajari hal-hal yang abstrak misalnya. Kalau dalam fisika ya wajib kalau ada gambarnya itu. Karena sangat diperlukan agar tidak hanya teks saja. Kenapa di contoh ini kok teks? Karena saya tidak memerlukan gambar untuk menjelaskan materi ini. Atau nanti teman-teman ingin menambahkan silahkan. Jadi tidak disalahkan. Jadi ini bebas. Setelah ini nanti silahkan diganti sesuai dengan materinya teman-teman. Ini bebas mau diisi apa oleh teman-teman. Yang saya inginkan adalah teman-teman tetap menggunakan fontnya ini, silahkan nanti dilihat di komputer. Saya menggunakan Calibri ukuran 12 pt. Untuk spasinya ini memang saya model sedemikian rupa seperti buku teman-teman. Ini saya pakai 1,3. Kalau teman-teman bingung, pakai aja 1,5, tidak ada masalah, biar cepat. Jadi kalau saya desain buku seperti ini sampai ke bawah, ini bebas mau diotak-atik seperti apa, asal fontnya sama, dan spasinya juga sama. Jadi ini bebas dirubah teman-teman. Saya scroll ke bawah langsung. Nah ini yang pertama tadi tentang metode ilmiah. Yang kedua adalah materi saya adalah gejala alam biotik. Ini tujuannya, target untuk mempelajari ini yang bawah. Jadi ada target per materi begitu. Kenapa? Setiap materi kita beri semacam clue seperti ini, karena modul itu bahan ajar yang digunakan secara mandiri, maka sebisa mungkin kita berikan petunjuk-petunjuk yang siswa bisa mendapatkan jalan untuk mempelajari materi itu. Ketika dia sebelum membaca gejala alam biotik, dia membaca ini dulu. Oh ternyata ketika saya ingin membaca materi selanjutnya, saya nanti akan bisa memahami tentang gejala biotik pengertiannya,
terus ada gejala alamnya, ada gejala alam dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dia punya gambaran. Sebelum dia membaca tentang gejala alam biotik, dia sudah punya gambaran bahwa target saya adalah memahami ini. Ini bebas diganti isinya teman-teman. Terus di sini ada petunjuk lagi tentang gejala alam abiotik di sini. Oke, saya lanjut saja ke bawah. Nah, di sini LKS teman-teman. Teman-teman tidak usah mengubah yang saya kotak-kotak ini, ya biar jadi satu. Nanti strukturnya biar sama. Teman-teman bisa mengganti judulnya ini. Nanti akan saya jelaskan LKS itu apa. Ada LKS bagi teman-teman yang masih bingung, ada minds on dan ada hands on. Nanti saya jelaskan bagaimana cara membuatnya. Kalau ini yang saya buat ini adalah yang hands on. Jadi siswa harus melakukan sesuatu. Sebagaimana kalau kita di lab, misalnya fisika percobaan tentang gaya gesek, maka itu disebut dengan hands on. Siswa harus melakukan sesuatu. Kalau hands on dia mengandalkan pikiran. Jadi misalnya teman-teman IPS memberikan LKS tentang negara-negara ASEAN, ciri-ciri dari letak, batas dan seterusnya, itu termasuk kategorinya adalah minds on. Nah, selanjutnya teman-teman bebas mengubah ini, jadi mengubah bentuk LKS-nya sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Jadi tidak perlu mengikuti ini. Tapi kalau sama dengan saya, diikuti aja nggak apa-apa. Nah, seperti variabel begini kan, kenapa harus ada variabel? Nah, karena ini LKS yang saya susun seperti itu. Teman-teman bebas mengubahnya. Tidak harus seperti ini. Selanjutnya, nah ini pembahasan lembar kerja yang tidak boleh dirubah ininya teman-teman. Ya, ininya jangan dirubah. Di sini nanti menyesuaikan dengan kuncinya teman-teman. Kemarin ada masukan juga, kenapa pembahasan kok kita include-kan? Karena ini modul. Modul itu siswa itu kita beri kunci, tujuannya adalah untuk mengukur dirinya. Tetapi kemarin ada yang memberi saran begini, nah siswa kan malas kalau sudah diberi kunci dia akan melihat. Nah sebenarnya itu adalah salah satu kelemahan dari modul. Jadi memang tidak bisa kita menyerahkan semua pembelajaran itu di modul, karena modul ini memang untuk mandiri. Jadi memang kejujuran atau ketekunan atau keseriusan dari siswa dalam mempelajari modul itu sangat diperlukan. Sehingga ketika dia mempelajari LKS-nya tadi, mengerjakan, terus melihat kuncinya, nah sebenarnya tahapan itu yang sebenarnya kita inginkan. Jadi di petunjuk siswa tadi ada hipotesis, diskusi, dan seterusnya. Ini bebas teman-teman untuk mengubahnya. Yang ini adalah soal evaluasi. Ini dinamakan dengan soal evaluasi. Di sini ada petunjuknya, kerjakan latihan dengan baik dan serius tanpa melihat kunci. Ya, ini kata-kata yang ingin kita berikan kepada siswa atau orang yang menggunakan modul ini. Selanjutnya, cek jawaban Anda sesuai dengan kunci jawaban dan tentukan ketuntasan mandiri. Karena modul digunakan untuk pembelajaran mandiri. Sehingga saya salah berapa, saya benar berapa, nanti dikerjakan lagi, saya salah berapa, benar berapa, terus begitu tidak ada masalah. Nah, ini soal yang saya gunakan. Bebas nanti teman-teman, yang penting teman-teman tidak mengganti ini. Ya, tidak mengganti ini. Kalau yang kata-kata di dalam kotak yang ini silakan. Ini silakan diganti sesuai dengan petunjuk dari teman-teman. Saya suka model yang pilihan ganda seperti ini. Teman-teman yang suka menggunakan atau membuat soal hot, silakan saja, lebih baik. Saya ingin modul ini dipakai sesimpel mungkin sehingga teman-teman tidak terhambat. Saya tidak bisa membuat soal hot misalnya, terus akhirnya tidak membuat evaluasi. Itu salah. Makanya saya tidak memberikan kriteria yang mulu-mulu, misalnya soalnya harus soal hot. Kalau tidak soal hot, salah misalnya. Tidak. Yang penting ada soal evaluasinya. Nanti teman-teman bisa kembangkan sendiri ketika ikut diklat tentang membuat soal pembelajaran atau pembuatan soal hot. Teman-teman paham, diganti, tidak ada masalah. Ini ada petunjuk A, petunjuk B, petunjuk C. Ini soal yang saya pakai di buku. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa ganti, mau IC silakan. Benar salah juga silakan. Seperti ini, nanti bebas teman-teman menggantinya.
Nah, yang tidak perlu diganti seperti ini teman-teman, yang sekotak ini jangan diganti. Teman-teman yang bawah ini bebas mengganti dengan kunci apa saja. Nah, inilah kelemahan dari modul sebenarnya. Jadi ketika kita lihatkan kuncinya, maka siswa yang tidak serius akan melihat kuncinya. Waduh, ketika saya jawab A ini, betul tidak kuncinya? Tinggal tidak sabar ketika ingin belajar mandiri dan selalu tergesa-gesa untuk melihat kunci. Tapi karena modul adalah mandiri, maka mau tidak mau kita harus kasih kuncinya. Kita harus beri kunci. Nah, kita beri koreksinya sendiri. Jadi nilai untuk petunjuk A, jumlah jawaban benar dikali 3. Jadi anak-anak bisa menghitung sendiri. Yang di B, karena agak sulit, dikalikan 4. Yang petunjuk C, perlu penarahan lebih, dikalikan 6. Ini bebas teman-teman, silakan menentukan sendiri. Sehingga perhitungannya seperti ini, dan ini adalah target yang dicapai oleh siswa, oleh peserta didik. Sehingga ketika peserta didik mengetahui nilainya adalah 60 sampai 80 misalnya dalam tantangan ini, maka dia belum tuntas. Misalnya kerjakan kembali soalnya. Kita beri suggestion seperti itu, atau kita beri saran seperti itu. Ketika nilainya lebih dari 80, dia nyatakan tuntas dan lanjut ke materi berikutnya. Misalnya ada di bab 2 misalnya. Ketika kurang dari 60, tidak tuntas, kita tentukan sebagai tidak tuntas, maka saran kita yaitu pelajari ulang dan dipahami ulang uraian materinya, kemudian kerjakan soalnya dengan baik. Nah, petunjuk-petunjuk seperti inilah yang digunakan agar anak-anak bisa paham maksud dari modul yang dibuat. Pegangan guru kenapa saya tidak memberi? Karena ini adalah opsional. Nanti teman-teman bebas, silahkan mengisi di bawah ini, teman-teman. Jadi pegangan guru ini sebenarnya adalah bagaimana apabila modul kita itu dipakai oleh orang lain. Sehingga maksud sebagai kita sebagai pembuat dan orang lain sebagai pemakai itu akan paham bahwa modul yang kita buat itu harus dipelajari seperti ini. Nah, itu maksudnya pegangan guru itu. Sehingga si pemakai dengan kita yang membuat itu akan mampu mencapai tujuan yang sudah kita tentukan dengan modul yang sama. Ini adalah saran dari teman-teman. Teman-teman jangan mengubah kata-kata ini. Teman-teman cukup mengganti isinya saja. Nah, ini ada pustakanya, daftar pustaka. Kalau di buku teks biasanya ini taruh di akhir. Kenapa? Kemarin ketika di awal saya membuat template, itu daftar pustaka tidak saya ikutkan. Karena ini kalau sudah jadi satu kesatuan, nanti ada di belakang buku atau buku yang bagian terakhir. Nah, ini penjelasan saya tentang sistematika. Nah, ini nanti wajib dikumpulkan oleh teman-teman untuk menentukan apakah teman-teman bisa lanjut ke tingkat lanjut untuk pembuatan modul ini dan mendapatkan sertifikat, atau dinyatakan tidak lulus, yaitu tentang pembahasan tentang template atau pengumpulan tugas yang nanti akan teman-teman lakukan di akhir pelatihan ini. Jadi itu penjelasan dari saya. Bila ada saran, ada pertanyaan, silakan diketik di kolom deskripsi, di kolom komentar. Nanti akan saya tanggapi. Jangan lupa di like video ini bila suka dan dislike bila tidak suka. Dan jangan lupa di-share ke teman-temannya agar teman-temannya juga bisa memiliki pemahaman atau yang ingin mengembangkan modul, sehingga teman-teman bisa mengembangkan sendiri modulnya walaupun tanpa ikut pelatihan. Jangan lupa mengisi daring di link ini. Jangan salah ketik teman-teman, karena harus sama persis dengan apa yang tampil di layar ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.